berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wasamarat itu tadi, atasbiruna amma, apakah kamu itu bersabar apa tidak? Kalau dia bersabar, wabashiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu orang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini, istri kita, yang kita punya, harta kita, sawah kita, mobil kita, lillah wa inna ilaihi raji'un, dan juga kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil akhirah. Jadi ini malam ini adalah pembuktian Allah Subhanahu wa ta'ala, sesepuh kita yang kita harapkan hidup beberapa tahun lagi ternyata meninggalkan kita. Saya jadi ingat ternyata di Madahilir ini sudah nggak ada sesepuh. Dulu Kiai Hasim, setelah Kiai Hasim Kiai Bukhari, dan ini terakhir Kiai Haji Ahmad Muhtadi. Sekarang sudah tidak ada. Jadi tinggal yang baru-baru. Mudah-mudahan bisa meneruskan, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang pintar banyak, yang pintar banyak. Iya, yang pintar banyak. Tapi belum tentu bisa menjadi teladan, belum tentu bisa menjadi sesepuh, belum tentu bisa menguasai nafsunya. Kalau beliau sudah jelas. Karena teladan yang diajarkan oleh guru kita ini nggak pernah benci kepada siapapun, itu setahu saya. Betul apa betul? Betul apa betul? Dari dulu saya sering ngobrol, nggak pernah beliau mengatakan satu belum pernah, atau kurang ajar sih itu nggak goreng, belum pernah. Saya tidak pernah dengar itu. Itu teladan beliau. Tidak punya berita, tidak pernah punya rasa dendam, tidak pernah. Betul apa betul? Yang kedua, teladan beliau adalah tawaduknya luar biasa. Kira-kira ada yang nggak cocok nggak sama saya di film begini? Cocok ya? Saya tanya orang Madahilir ini, kalau berjumpa dengan beliau, bersimpangan dengan beliau, papasan sama beliau, kira-kira yang duluan nanya beliau apa bapak? Beliau. Susah untuk mendahului beliau supaya kita yang lebih dulu bertanya. Itu menunjukkan ketawaduannya. Dan juga teladan yang diberikan oleh beliau yang patut kita contoh adalah beliau ini bukan hanya ahli thariqat, tapi beliau ahli tirakat. Ini Pak Kiai Karom saja pondoknya gede di Pring Sewu, ini merawatnya paling cuma 3 tahun. Betul. Lah Kiai Haji Muhtadi ini 7 tahun gak makan nasi, 7 tahun gak makan nasi. Itu tirakatnya luar biasa. Kok kita umpamanya nggak senang? Saya mau tanya, berapa tahun kamu nggak makan nasi? Betul apa betul? Beliau 7 tahun. Kalau nggak percaya tanya sama anak-anaknya. 7 tahun nggak makan nasi. Tirakatnya luar biasa. Kita menganyuh-nyuh orang-orang. Kok sempat-sempatnya menjelekkan beliau? Saya mau tanya, berapa tahun kamu tirakatnya? Gitu ya. Beliau saya tuh juga tahu tidak makan ikan itu sebelum lama bener. Itu pun tirakat itu nggak makan nasi, batalnya ketika beliau haji karena mungkin di hotelnya nggak disiapkan oyek. Beliau nggak makan ikan juga. Sampai saya tanya anaknya, bapak itu bahkan nggak makan ikan sampai kapan? Sampai beliau itu mulai sakit. Saya punya cerita ini masalah makan ikan. Dulu ada seorang ulama, la'ala shawab mungkin kalau tidak salah Imam Syafi'i. Beliau mengarang kitab namanya kitab At-Tuhfah ya. Ya Imam Syafi'i ya kalau tidak salah. At-Tuhfah. Tuhfah ini kitab ini hanya 1 jilid.
Beliau sudah tasbih berulang-ulang kali, kita saya berulang-ulang kali. Gak ada yang salah, ini sudah cocok ya. Sudah benar semua perkataannya, perkalimahnya, perjudulnya, perbabnya sudah benar semua. Di tasbih bolak-balik sudah selesai. Akhirnya terbitlah kitab Tuhfah ini. Ketika sudah beredar kitab Tuhfah ini, tidak lama kemudian ada tandingannya beredar kitab sebanyak 2 jilid kandel-kandel, tebal-tebal. 2 jilid tebal-tebal. Ternyata judulnya apa Pak? Judulnya Mushkilatut Tuhfah. Luar biasa. Imam Syafi'i bikin kitab Tuhfah ini sudah ditasheh berulang-ulang kali. Gak ada yang salah menurut beliau. Ternyata ada yang lebih hebat mengarang kitab Mushkilatut Tuhfah. Sesuatu yang tidak dimengerti, tidak masuk akal di dalam kitab Tuhfah. Buset, kata ini ulama yang ngarang kitab Tuhfah. Ini jelas orang ini bukan orang sembarangan. Ini orang pintar ini. Orang pintar, buktinya apa? Buktinya bisa menyalahkan, buktinya bisa mentasheh sampai 2 jilid. Kitab sayanya saja cuma 1 jilid, ternyata muskilnya sampai 2 jilid. Ini luar biasa. Setelah ditelusuri penasaran siapa orangnya ini? Pasti orang pintar, bukan orang sembarangan. Pasti santrinya banyak ini. Ternyata orang itu nggak punya santri, Pak. Orang itu, wali itu yang mengarang kitab Mushkilatut Tuhfah itu tinggalnya di pinggir laut. Ya kesetelah pengarang kitab Tuhfah ini, kalau tidak salah Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini kirim surat kepada yang bikin Mushkilatut Tuhfah. Kok bisa menyalahkan kitab saya? Ini orang luar biasa. Ditulislah suratnya itu hanya 3 kata, tulisannya cuma ajib. Itu bahasa wali ya. Kalau kita nggak paham, cuma heran atau kagum dan kagum. Ternyata maknanya karena bahasa wali itu la ya'riful wali illa wali, dan tidak ada yang tahu wali kecuali wali juga. Begitupun dengan bahasanya. Jadi tulisan ajib itu maknanya apa? Saya sungguh kagum dan kagum, kamu rumahnya di pinggir laut, sudah barang tentu makannya pun ikan. Kok kamu bisa sepintar ini, kok kamu bisa secerdas ini? Akhirnya wali yang di pinggir laut tadi balas suratnya Imam Syafi'i ini. Balasannya apa? Bahasanya wali juga. Qattu. Walaupun saya tinggal di pinggir laut, tapi sama sekali saya tidak pernah makan ikan. Jadi masalah makan ikan ini sudah ada ceritanya. Jadi beliau ini ahli tiraka. Karena memang seorang santri kalau ingin sukses, di samping dia mutolaatul kitab, di samping